Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini kita akan membahas tentang hierarki kebutuhan. Hierarki adalah suatu tingkatan atau susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Teori Maslow menyatakan ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia, dimulai dari yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego atau penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan paling tinggi. Yang pertama, kita akan membahas tentang fisiologi. Kebutuhan fisiologi antara lain meliputi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis lainnya. Yang kedua ada safety atau rasa aman. Kebutuhan rasa aman meliputi keamanan, proteksi, dan perlindungan dari gangguan, baik yang bersifat fisik maupun emosional. Rasa aman ini bisa timbul seiring dengan munculnya kepercayaan individu terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada sosial. Kebutuhan sosial meliputi cinta kasih, rasa memiliki, penerimaan sosial, dan perkawanan. Kebutuhan ini diperlukan saat bersosialisasi, baik ketika berteman, belajar, berkeluarga, bekerja, dan lain-lain. Yang keempat ada penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan internal dan penghargaan eksternal. Beberapa faktor penghargaan internal antara lain rasa menghargai diri sendiri, kewenangan mengatur diri, dan prestasi. Sementara penghargaan eksternal meliputi status, pengakuan, dan perhatian dari orang lain. Yang terakhir ada aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan dorongan pada diri seseorang untuk memiliki kemampuan andal terkait dengan kebutuhan untuk berkembang, pencapaian potensi, dan pemenuhan keinginan diri sendiri. Kebutuhan aktualisasi diri pada teori kebutuhan Maslow ditempatkan pada strata tertinggi. Baiklah, kita akan membahas hierarki kebutuhan dalam novel Dylan tahun 1990. 1. Kebutuhan fisiologis. A. Kebutuhan makanan dan minuman. Kebutuhan makanan dan minuman Milea terdapat pada kutipan berikut. Boro-boro, kepikiran juga enggak. Aku hanya ingin membeli sesuatu untuk diminum. Tapi Nandan, teman sekelas ketua murid kelas 2 biologi 3, minta waktu ingin ngobrol denganku. Katanya ada yang mau dibahas, halaman 22. Kutipan tersebut membuktikan tokoh Milea yang ingin memenuhi kebutuhan dasar fisiologisnya untuk minum, sehingga bisa memuaskan dirinya dengan menghilangkan rasa hausnya. B. Kebutuhan pakaian. Kebutuhan pakaian Milea dibuktikan ketika Dylan akan datang untuk mengunjungi Milea yang sedang sakit di rumahnya. Tahu Dylan akan datang, Milea bergegas untuk mengganti pakaiannya. Berikut kutipannya. Habis nerima telepon Dylan, aku ke kamar. Aku tak ingin bilang ke kawan-kawan bahwa Dylan akan datang. Biar kalau mereka lihat aku ganti baju, ya karena memang ingin ganti baju, halaman 103. Dari kutipan tersebut, Milea sangat antusias ketika Dylan hendak datang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian karena ingin terlihat rapi dan cantik di hadapan Dylan, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan pakaiannya. C. Kebutuhan istirahat. Seperti Milea yang dilandau kegalauan akibat perasaannya kepada Dylan, berikut kutipannya. Lebih baik aku tidur, di luar turun hujan, kepalaku dipenuhi kata-kata, kamu di mana sekarang Dylan? Oh iya, tadi kamu sudah bilang di Mars, hehehe, hati-hati di jalan. Kututup mataku dengan bantal dan lalu aku menggumam, selamat tidur juga Dylan, halaman 55. D. Kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal Milea dan keluarganya ketika ia pindah dari Jakarta ke Bandung ditunjukkan dalam kutipan berikut ini. Rumah yang berukuran tipe 70 itu kemudian jadi milik ibuku sepenuhnya. Ada halaman di depannya, meskipun ukurannya tidak luas tapi cukup. Tempat tumbuh berbagai bunga dan satu pohon jambu, yaitu jambu batu yang ibuku suka kesal kalau sudah banyak ulatnya. Halaman 16.
2. Kebutuhan rasa aman. Seperti Milea yang merasa terganggu dengan kehadiran Dilan saat pertama kali mereka bertemu dan belum saling kenal. Berikut kutipannya. Dia pasti ngajak bercanda tapi aku nggak mau. Maksudku, aku tidak mau bercanda dengan orang yang belum ku kenal. Tapi aku nggak tahu harus menjawab apa. Hanya bisa senyum, mungkin itu cukup. Sekedar untuk basa-basi. Halaman 21. Kebutuhan rasa cinta dan memiliki. Di usianya yang makin menginjak dewasa, tentu saja Milea bisa merasakan cinta yang dari rayuan-rayuan Dilan yang unik dan berbeda. Berikut kutipannya. Aku merasa mulai senang berbicara dengannya, bahkan ingin lama. Berbicara dengannya aku merasa seolah-olah bisa berbicara tentang segala sesuatu. Dan kalau harus jujur, aku juga merasa mulai suka kepadanya. Halaman 53. Dari kutipan di atas, terbukti rasa suka Milea kepada Dylan. Hal itu ditunjukkan dari pengakuan Milea. Penghargaan, kesegaran dan semangat yang dimiliki oleh Milea sebagai manusia yang sehat, yang dalam melakukan segala sesuatunya mendapatkan apresiasi dari pihak lain. Hal tersebut tergambar dalam kutipan berikut. Dylan masuk, mendatangiku dilihatin oleh hampir semua orang yang ada di kelas. Pada saat yang sama, samar-samar aku mendengar Wati bicara seolah-olah pada dirinya sendiri. Rek naon si Dylan, bungkusan yang dibawa Dylan, entah apa itu, dia berikan kepadaku, lalu menjabat tanganku yang gemetar melekat padanya. Selamat ulang tahun Melea, langsung aku mengerti apa tujuan Dylan masuk kelasku. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat kebutuhan manusia tertinggi yang situasi dan kondisinya memberikan kesempatan dan kemungkinan untuk mengembangkan dirinya. Ketika Amelia dan Dylan sudah resmi berpacaran, ia merasa sangat bahagia sehingga memungkinkan dia untuk berkembang. Berikut kutipannya. Sore itu, aku merasa berada di puncak dunia bersamanya. Bersama Dylan yang memberi aku pelajaran bahwa cinta sejati adalah kenyamanan, kepercayaan, dan dukungan. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak peduli. Halaman 328. Dari kutipan di atas, Milea merasa sangat bahagia dan menemukan pelajaran tentang cinta sejati menurut dirinya. Hal tersebut memungkinkan dia untuk terus mengembangkan potensi dirinya demi Dylan, salah satu orang yang ia cintai. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.